atau mata kuliahnya itu very theoretical alias materi utamanya ya teori begitu, beda dengan skill-skill listening, speaking dan sebagainya yang kalian hanya butuh praktek begitu ya. Tapi kalau di mata kuliah ini ya mau tidak mau kalian harus banyak baca. Kalau tidak baca banyak materi yang dibahas di mata kuliah ini ya tidak akan bisa dapat apa-apa begitu. Nanti untuk mengerjakan soal-soal pun atau mengerjakan tugas pun nanti juga akan kesulitan kalian nanti. Jadi seberapa banyak yang kalian bisa baca atau pelajari ya dari materi-materi yang nanti saya share itu nanti juga akan pasti akan mempengaruhi seberapa banyak yang bisa kalian pahami begitu tentang materials development. Oke, kita akan mengecek satu persatu yang sudah dituliskan di diktat ini tadi. Ya, di sini sudah masuk ke material design ya. Jadi ini sebenarnya sudah terkait dengan developing material itu sendiri. Jadi ada approach itu kaitannya dengan apa, kemudian syllabuses tentang apa. Ini karena kalian masih di semester 3, sudah dapat mata kuliah apa saja yang terkait dengan teaching? Atau mungkin sudah ada yang mengambil mata kuliah di semester 5 mungkin? Ada enggak? Saya gini dulu biar enggak mirroring. Apa? Mata kuliah apa? Yang kaitannya dengan teaching? Lesson planning itu sudah? Sudah? English lesson planning, iya. Sudah di semester ini juga atau yang kemarin-kemarin? Atau kapan? Di semester ini, Mam. Oh ini berarti berbarengan ya. Yang kurikulum juga sekarang? Itu semester kemarin, Mam. Oh sudah kemarin. Nah berarti kan kalian sudah at least punya gambaran lah ya tentang kurikulum itu seperti apa. Nah ini kaitannya dengan materi itu seperti apa sih begitu. Ya pasti terkait juga dengan hal-hal yang kalian pelajari kemarin di kurikulum seperti syllabus gitu. Tapi kita tidak begitu membahas sisi kurikulumnya nanti ya, lebih ke langsung ke materialsnya. Kemudian teknik itu seperti apa, methods itu seperti apa, exercises itu kurang lebihnya harus seperti apa begitu. Kemudian nah di sini kalau kita misalnya kita sebagai pengajar lah gitu ya, entah dosen entah guru begitu, kita kan pasti butuh materi yang akan kita sampaikan atau akan kita ajarkan kepada peserta didik kita begitu, di level manapun lah katakanlah. Nah kemudian bagaimana kita bisa mengakses materi itu begitu. Kalau misalnya kita tidak membuat materi sendiri atau creating materi sendiri, itu kita bisa apa saja sih begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan materi sesuai yang dibutuhkan peserta didik kita gitu ya. Salah satunya adalah adopting ya. Jadi nanti ada adapting dan adopting itu berbeda. Adopting itu kayak misalnya mengadopsi anak, mengadopsi kucing itu seperti apa sih gitu ya. Ini di sini dianggap secara umum memang tidak semudah yang dibayangkan gitu ya adopting ya. Adopting material, tapi kalau tidak mudah itu maksudnya apa gitu. Karena kita harus decide dulu type of materials yang akan kita pilih itu seperti apa, dan pilihan materi itu pasti harus kita sesuaikan dengan learners needs gitu. Kira-kira kita mengajar siapa, di tingkat mana. Kalau kita hanya mengajar SD kan pasti materinya kalau materi English gitu ya, pasti kan tidak se-complicated yang ada di SMP atau bahkan di SMA gitu. Itu salah satu faktor penentu gitu. Kemudian materi-materi yang tersedia gitu ya dari tipe-tipe yang berbeda tadi harus di apa istilahnya, must be located just in case they might prove useful. Itu ya berarti intinya kita harus memilih-milih dulu mana yang nanti memang bisa kita pakai atau yang tidak sesuai gitu. Jadi di store dulu, disimpan dulu. Kalau memang ini belum bisa dipakai sekarang, mungkin nanti. Nah, gitu. Jadi harus di apa istilahnya
compile dan juga di select gitu ya. Kemudian ini can be made, ini seriously considered. Nah, ini memang harus benar-benar hati-hati dalam pemilihannya. And then selain itu juga some strategy for the regular review of this adaptation, like I said, how to make sure that they do not become irrelevant. Nah, ini bagaimana supaya materi yang kita pilih itu do not become irrelevant to the needs of the students and the changing conditions in the program. Misalnya apa ya? Kalau kita misalnya mengajar di tingkat SMP katakanlah, mungkin kan grammar tertentu mungkin sudah diberikan, kayak misalnya tenses ya, tenses yang sederhana saja, tapi kalau misalnya kita mau memberikan mereka tenses perfect gitu, atau bahkan itu yang apa nama tensesnya yang lebih panjang lagi, misalnya future, continuous, dan apa itu yang perfect, yang tenses yang sampai 16 gitu, itu mungkin tidak akan cocok begitu ya untuk anak SMP begitu. Jadi kalau kita lihat dulu kira-kira mahasiswa atau siswa kita itu atau peserta didik kita itu levelnya di mana dan kebutuhan bahasa Inggris mereka itu sejauh mana gitu. Jadi tidak bisa kita berikan misalnya yang lebih complicated gitu ya, bukan sulit tetapi mungkin terlalu complicated gitu untuk anak SMP yang perfect tense begitu, mungkin belum saatnya untuk diberikan gitu. And then selain adopting, nah di sini how to develop materials. Saya ambil dulu beberapa di sini. Nah, ini pasti ada systematic design of curriculum within the framework, kemudian need assessment juga. Jadi kaitannya dengan kurikulum harus kita perhatikan. Jadi misalnya kurikulum bahasa Inggris untuk anak SMP tadi misalnya. Seperti apa, isinya apa saja misalnya, kalaupun itu ada genre teks misalnya, pastikan genre base text-nya itu yang dipakai kayak misalnya yang umum-umum saja, mungkin yang hanya description. Kalau naratif itu mungkin kalau untuk SMP mungkin belum kali ya. Jadi yang present tense saja begitu, description apalagi itu procedure, nah itu mungkin bolehlah dipakai. Tapi untuk SMA nah nanti lebih ditambahkan lagi, ada exposition, ada argumentative dan sebagainya. Itu kaitannya dengan kurikulum dan juga syllabus tadi juga berkaitan. Kemudian kaitannya dengan need assessment, jadi kita harus menilai dulu tadi kebutuhan siswanya seperti apa, kemudian goal dan objektifnya mereka itu di tingkat mereka itu bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Inggris itu untuk apa atau sejauh mana, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini dalam developing materials, ini sama dengan ya let's say hampir creating gitu ya, tapi creating itu not from the scratch gitu ya. Jadi pasti ada materi apa istilahnya, materi babon yang harus kita refer to, kemudian baru kita develop dari situ tadi. And then ada tadi adapting. Kalau tadi adopting, ini adapting. Nah, kira-kira apa bedanya dengan adapting? Kalau di sini adapt itu requires less time ya, dan fewer resources than developing new materials, itu pasti. Ini bedanya dengan yang di atas tadi, yang dengan developing. Kemudian nah ini kalau adapting itu kan hanya using existing materials, tapi kemudian harus direview dulu, tetap harus direview dulu materialsnya supaya kita tahu bahwa nanti yang kita ambil untuk disampaikan ke siswa atau mahasiswa itu sudah akurat atau belum isinya gitu. Jangan-jangan kita ambil dari sumber yang sembarangan gitu. Kalau misalnya ini kita ambil dari misalnya let's say buku teks komersial. Nah, pasti kan kita akan melihat dulu kira-kira itu terbitan mana begitu. Apakah kita mau ambil yang terbitan dari penerbit kecil atau publisher yang kecil, yang dari CV misalnya, bukan yang PT. Kita harus lihat dulu apakah memang isinya itu sudah akurat, apakah proses editingnya dari buku itu juga sudah bagus begitu. Beda dengan misalnya kita ambil let's say misalnya dari 3 serangkai atau dari Gramedia misalnya. Nah itu pasti kan proses
pembuatan buku itu akan lebih rinci lagi. Jadi mungkin apa ya, room for error-nya mungkin jauh lebih kecil daripada misalnya buku-buku terbitan tadi dari PT atau bahkan CV-CV yang lebih kecil. Tapi ya tidak selalu bahwa dari CV yang lebih kecil daripada PT atau daripada perusahaan seperti Gramedia atau Tiga Serangkai itu mungkin dianggap lebih, let's say lebih apa ya, bukan jelek ya, tetapi less accurate gitu ya, belum tentu juga begitu, karena mungkin masing-masing perusahaan pasti punya ini kendali mutunya sendiri-sendiri. Itu kalau kita mengambil dari buku teks komersil yang sudah ada di toko-toko begitu istilahnya. Kemudian be sure to review and evaluate the materials based on, nah ini individual, juga community, kemudian program needs. Jadi selain learners needs-nya kita sendiri, itu juga kita melihat community dan dari programnya itu sendiri, kayak misalnya itu bahasa Inggris apa ya, misalnya kita mengajarkan ada itu kadang yang diajar itu misalnya kalau di sekolah internasional itu kan biasanya isinya anak-anak ekspatriat misalnya, nah itu kan pasti kebutuhan materi mereka itu pasti berbeda ya, mungkin bukan belajar bahasa Inggris ya, mereka mungkin bahasa Inggrisnya juga sudah start from quite a good level gitu, karena mungkin di rumah sudah ada bahasa Inggris. Tapi mungkin kayak misalnya pertimbangan kayak culture mana yang harus kita masukkan di situ begitu, atau value seperti apa yang harus kita masukkan di situ. Nah itu nanti juga ada kaitannya dengan namanya hidden curriculum. Kemudian, nah, you may be able to use some products and materials without any modification. Ini untuk adapting. Kita bisa saja tadi misalnya mengambil satu bab misalnya akan kita pakai, misalnya kita ambil dari buku terbitan Erlangga atau Gramedia tanpa kita mengubah satu bagian pun itu bisa, asal tadi harus kita persiapkan dulu proses review dan sebagainya tadi sebelum kita benar-benar memakai materi itu tadi, harus ada beberapa pertimbangan tadi atau diperiksa dulu tadi. Kemudian, nah ini harus dilihat juga other materials may not be appropriate for your target audience or compatible with your program's guidelines. Nah ini kalau misalnya kayak misalnya ini kalian misalnya mengajar di sekolah swasta yang Islam begitulah misalnya. Nah kira-kira kamu mau memakai buku terbitan mana? Apakah terbitan luar negeri atau terbitan Gramedia, Erlangga atau S3 Serangkai misalnya, yang juga tidak kalah bagusnya begitu dari segi mutunya begitu. Kenapa kalau kamu ambil buku dari luar, kalau untuk diajarkan ke tadi sasaran tadi ya yang misalnya lebih mengusung nilai-nilai Islami misalnya, nah nanti apakah cocok nanti dengan buku misalnya yang kamu pilih dari luar, kayak misalnya isinya kan biasanya budaya kayak misalnya Halloween, Valentine dan sebagainya. Nah itu apakah cocok gitu. Nah seperti itu juga harus dipertimbangkan. And then ini tadi secara sekilas ya tentang materials. Kemudian kita sebelum ke Indonesian context, kita lihat dulu yang materials development tadi di halaman berapa tadi? Halaman 59. Ini mohon maaf ya, ini ada saya ikut sebentar. Saya juga menyalakan Zoom dari Prodi juga, tapi saya tinggal sementara. 59. Nah ini di sini material development atau material development. Jadi ya beda-beda cara penulisannya tergantung refer to yang mana, apakah materi secara satu bagian saja atau materials as a whole begitu ya. Ini material development. Nah ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Bapak Tomlinson itu memang bapaknya materials dan materials development begitu ya. Jadi kalau kamu ingat mata kuliah Eng Madeh begitu, jadi tokoh-tokohnya yang diingat itu siapa? Itu salah satunya pasti Tomlinson itu tadi. Mungkin kalau di curriculum development kemarin tokohnya sudah beda begitu ya.
Material development is anything which is done by writers, teachers, or learners to provide sources of language input dan promote language learning. Ya, kita sudah bahas minggu lalu ya. Intinya adalah apapun gitu ya, yang gitu ya, yang di apa istilahnya, yang diupayakan lah begitu ya, which is done atau diupayakan, baik itu oleh penulis, kayak penulis ini berarti buku, penulis buku, author begitu, atau teachers-nya, jadi pelakunya langsung yaitu teachers-nya atau bahkan learners-nya ya, untuk tadi apa istilahnya, bukan menyediakan, ya mereka menyediakan materi begitu ya untuk entah di kalau teacher untuk diajarkan, kalau siswanya berarti untuk dipelajari begitu ya. To provide sources of language input tadi supaya bisa dipakai untuk bahan belajar dan to promote language learning gitu. Nah, di sini kaitannya dengan kurikulum itu seperti apa gitu. Materials development processes, masih proses mendevelop materials tadi will be successful ya if the curriculum developers, nah ini have the good concepts of material development. Jadi memang antara materials development dan curriculum ya, terutama language curriculum itu tetap harus sinkron begitu. Nah, kalau misalnya pembuat kebijakan kurikulum itu maunya ini, kemudian pembuat materinya tidak sejalan visi misinya, nah itu nanti yang rugi kan pasti pelakunya, gurunya juga kesusahan mengajar, peserta didiknya juga pasti akan kesulitan dalam mempelajari. Nanti kita lihat di curriculum development di Indonesia itu seperti apa sih gitu, secara historik begitu ya. Nah, di sini ada si Ken Highland. Ken Highland ini suggest 9 steps of material development. Ini dari sisi pertimbangan gitu ya, pertimbangan apa sih yang harus diperhatikan ketika mendevelop atau membuat materi gitu ya. Salah satunya adalah consideration of the student, itu pasti yang pertama, itu pasti yang perhatikan itu adalah dari sisi peserta didiknya, bagaimana, seperti apa kebutuhan mereka, apa yang harus kita ajarkan dan sebagainya. Terkait juga dengan personal goals, proficiency levels itu juga, kemudian interest juga. Jadi student interest itu juga harus diperhatikan gitu. Kemudian pertimbangan learning context, consideration of learning context. Kaitannya misalnya dengan duration-nya. Nah, apakah misalnya kamu mengajar di sekolah formal itu misalnya kalau SD ya 6 tahun, selama 6 tahun begitu, kalau SMP, SMA 3 tahun, kemudian kalau mengajar mahasiswa berarti ya kurang lebih 4 tahun. Nah, itu nanti kan pasti dibagi-bagi, dipecah-pecah materinya. Nah, seperti dan itu pasti terkait kurikulum gitu. Kaitannya misalnya dengan kalian atau kita di EE begitu. Karena kita Department of English Education atau alias pendidikan bahasa Inggris gitu ya, dan selama 4 tahun nanti kalian harus juga menguasai selain language skills itu sendiri secara personal, atau kaitannya dengan ilmu English teaching gitu, secara general. Nah, itu kan berarti ada porsi-porsinya masing-masing gitu. Juga terkait dengan duration tadi, apakah misalnya language skills-nya mau diajarkan selama berapa semester. Kalau di tempat kita kan kurang lebih 4 semester ya, ada listening 1, 2, 3, 4 gitu. Kecuali yang writing itu memang ditambahi satu beban academic writing, karena dari academic writing itu diharapkan mahasiswa itu mampu menulis kayak misalnya karya ilmiah, nanti juga skripsi begitu, atau artikel itu in English begitu. Jadi sudah dibekali sedemikian rupa. Kemudian resources juga atau sumber dayanya bisa terkait dengan orang sendiri atau materinya itu sendiri, dan juga relationship to other subjects. Nah, ini seperti tadi kayak misalnya listening. Yang pertama itu kan intensive listening, nah kemudian pasti yang berikutnya pasti ada kaitannya juga dengan extensive listening. Nah, setelah extensive listening ada, kalau listening ketiga itu saya lupa, academic listening kalau tidak salah ya, atau apa itu.
Kemudian nanti ada standardized test. Kenapa juga kita memberikan mahasiswa porsi standardized test? Karena kalau di bahasa Inggris kan memang yang namanya proficiency test atau standardized test kayak TOEFL, IELTS itu kan memang masih berlaku. Nah itu makanya mahasiswa diberi istilahnya porsi materi seperti itu. Kemudian ada juga pertimbangan target konteksnya gitu. Terkait juga dengan future roles of learners dan juga the text dan the task they need. Ini berarti setelah selesai pembelajaran itu katanya learners itu akan jadi apa saja gitu. Maka kalau di prodi itu kan ada materi atau ada perkuliahan tentang elective courses kayak misalnya tourism, journalism dan hotel begitu. Karena memang sekarang ini begitu ya, walaupun istilahnya kita dalam prodi English teaching tadi, tetapi istilahnya tidak mencetak hanya guru saja gitu. Jadi lulus dari prodi ini nanti kalian bisa bergerak di bidang lain kayak misalnya tadi terkait dengan mata kuliah pilihan atau mungkin ada kaitannya dengan LSPD kalau tidak salah itu entrepreneurship begitu ya dan sebagainya. Kemudian consideration yang lainnya itu terkait establishment of course goals and objectives, pengembangan ini sama dengan visi misinya prodi lah ya begitu. Ingin mencetak mahasiswa itu jadi bisa jadi lulusan yang bergerak di bidang apa saja begitu. Kemudian planning the syllabus itu pasti kurikulum. Kalau kurikulum university di university level kan pasti akan sedikit berbeda atau ada perbedaan dengan kurikulum di sekolah. Kayak misalnya kalau di sekolah kan ada kurikulum 2013. Nah, kita nanti lebih kepada pengembangan ini yang KMBK atau apa itu, Kampus Merdeka, Kampus Mengajar itu gitu. Nanti arahnya ke situ. Makanya ini kan prodi sedang banyaknya mengurusi kayak ada PPK, ada itu urusannya Bu Susi semua, saya tidak begitu paham ininya. Ada kredit transfer, ada ya kampus mengajar dan sebagainya, itu juga arahnya ke kurikulum baru. Nanti juga akan ada kurikulum baru, entah nanti kalian yang mendapatkan atau mungkin adik tingkat kalian nanti entah perkembangannya nanti seperti apa. Kemudian devising units of works and lesson, creation or evaluation and selection of materials. Kemudian itu pasti harus ada proses evaluasi dan seleksinya sebelum benar-benar diberikan ke siswanya. Kemudian ini sudah mulai ke aplikasi atau implementasi, itu teaching the course dan juga evaluation from the learners. Jadi nanti juga dari materi itu juga diharapkan ada feedback dari learners, apakah materinya memang sudah sesuai dengan goal dari atau objektif dari kamu mengambil materi atau mata kuliah itu, atau apakah materi itu misalnya levels of difficulty bisa, atau level pemberian materinya apakah memang sudah sesuai dan sebagainya. Nah, di sini ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit kaitannya dengan materials development yang kemarin. Sebentar, saya cek dulu ini. Do you still hear my explanation? Masih mendengarkan dengan attentively? Yes, ma'am. Ya, Yes, ma'am. ditinggal ya. Oke. Yes, ma'am. Oke, good. Ini menurut Tomlinson lagi. Nah, ini harus kita perhatikan dengan sesama. Ini memang ada banyak. Kalau di sini ada 13, tapi mungkin di buku lain mungkin ada beberapa juga. Sebentar, ini kalau di Tomlinson itu kayaknya ada lebih. Nah, di sini ada 16. Jadi tergantung ini dia ngambilnya yang mana saja. Oke, kita lihat dulu. Principles in developing materials. Jadi kalau kita mau mendevelop materials itu harus
harus mengikuti prinsip-prinsip seperti apa sih gitu. Nah, ini menurut Bapak Tomlinson lagi ini ya. Beliau merumuskan begitu some basic principles in developing materials, terutama terkait dengan language teaching ya. Ini bukan ke math, bukan ke biology, bukan ke yang lainnya, tapi ke language teaching, bahwa menurut Pak Tomlinson ini materials itu should accept impact, atau di sini ada istilah lain, bukan accept impact tetapi achieve impact juga bisa ya. Achieve impact atau accept impact ini kita sudah bahas minggu lalu, ini kita perjelas lagi apa saja gitu ya, supaya nanti kalian hafal di luar kepala. Kemudian material should help learners to feel at ease, sama ini seperti di sini, assist learners to feel at ease. Intinya adalah walaupun materinya itu agak susah gitu ya, tetapi bagaimana ini berarti kalau ini terkait, walaupun ini terkait materials, tapi ini juga kaitannya juga dengan kayak misalnya cara penyampaian guru dan sebagainya itu juga. Jadi tidak hanya melulu pada materi yang diberikan saja, tapi bagaimana cara guru itu mengolah, menyampaikan dan sebagainya. Material should help learners to feel at ease ketika belajar, walaupun materinya complicated, tetapi bagaimana caranya guru itu bisa menyampaikan dengan jelas dan siswanya juga bisa memahaminya begitu. Kemudian material should help learners to develop confidence. Nah, ini juga kaitannya dengan value ya. Materi yang bisa memboosting students confidence itu seperti apa begitu. Tapi mungkin tidak hanya lagi-lagi tidak hanya ke materinya, tapi juga misalnya how the teachers motivate their students gitu ya. Misalnya mungkin di public speaking atau di argumentative speaking itu kan kadang ada siswa atau mahasiswa yang misalnya dia mungkin idenya itu banyak, tapi karena dia orangnya malu begitu, malu untuk speak up gitu. Nah, jadinya ya cuma tidak sampai dikeluarkan begitu istilahnya, tapi hanya di pikirannya saja. Nah, itu teachers harus jeli mencari siapa saja yang istilahnya berpotensi seperti itu, atau memang yang benar-benar kesulitan dengan ide tapi dia sebenarnya pede. Nah, itu kan juga penanganannya pasti berbeda. Kemudian what is being taught should be perceived by learners as relevant and useful. Nah, ini juga PR-nya pengajar juga, bagaimana materi yang diberikan itu untuk siswa itu dianggap relevan dan useful. Jadi terkait apa ya? Terkait misalnya mata kuliahnya itu sendiri, kayak misalnya ini saya mengajar materials development, tapi ternyata yang saya ajarkan nanti justru malah porsinya banyak tentang kurikulum saja atau silabus saja. Nah, itu juga salah kaprah kan begitu. Kalau memang saya mengajar English Materials Development, ya tetap porsi yang banyak yang harus saya berikan ke mahasiswa, ya berarti ya tentang materialsnya dan materials development-nya, bukan hal yang lainnya, walaupun terkait dengan hal-hal seperti misalnya tadi kurikulum, silabus, dan juga language policy dan sebagainya, tapi porsinya hanya sedikit saja harusnya. Kemudian materials require and facilitate learners self-investment. Talking about investment ini saya agak susah menjelaskan. Maksudnya self investment ini kan, kalau investasi itu kan biasanya kan kaitan dengan uang, menginvestasikan, kita punya uang, kita investasi apa, misalnya tanah dan sebagainya. Tapi kalau investment untuk belajar bahasa Inggris itu bagaimana sih? Ini saya agak mau menjelaskan, tapi sebentar saya coba pikirkan dulu. Jadi kayak misalnya kamu itu misalnya ini kalau misalnya kita di luar kemudian kita itu let's say imigran baru begitulah, atau ini masih ada yang mau join. Nah, misalnya kalian itu imigran baru misalnya di let's say Australia begitu, di Australia kan kamu pasti harus bisa menguasai bahasa Inggris untuk bisa hidup di sana, dan kamu pasti butuh kerja karena kamu butuh uang di sana lah. Saya misalnya kamu sudah cari-cari info pekerjaan gitu, tapi karena bahasa Inggrismu masih
masih belum lancar secara secara kayak misalnya dipakai untuk daily life conversation gitu masih belum bisa maksimal ya begitu, maka kamu harus misalnya ambil kursus bahasa. Nah itu kan investmentmu untuk belajar bahasa itu jauh lebih lebih jelas lah begitu daripada misalnya saja kamu di sini tapi kamu bukan mahasiswa DEE tapi kamu misalnya ambil les kursus bahasa Inggris cuma buat misalnya cuma biar bisa misalnya bikin status in English lah begitu. Nah itu kan investmentnya itu ya kurang kurang gitu dibanding dengan yang tadi orang yang memang butuh bahasa untuk bertahan untuk survival gitu. Jadi memang bagaimana caranya materials itu bisa tadi facilitate learner self investment. Ini kaitannya dengan tadi kebutuhan mereka untuk mempelajari bahasa itu sebenarnya untuk apa saja. Nah ini karena di kita kan lingkupnya tadi di DEE, jadi ya kaitannya tadi dengan memang porsi tentang teaching English-nya atau materi tentang teaching English kan pasti lebih besar daripada kayak misalnya sastra, linguistik dan sebagainya. Ada beberapa porsi tapi kan hanya beberapa saja. Contohnya seperti itu. Learners must be ready to acquire the point being taught. Nah ini ternyata juga ada kaitannya dengan learners-nya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, memang ini materials development itu tidak hanya terkait dengan materinya itu sendiri, tapi yang terkait dengan prosesnya juga, termasuk tadi learners, teachers, dan cara mereka begitu, how they deal with the materials. Nah ini kalau kaitannya dengan learners-nya, mereka harus siap begitu, ya harus siap menyerap semua yang yang diajarkan gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ini mata kuliah ini kan mata kuliah yang teoritis sekali begitu. Tidak seperti kayak misalnya speaking, writing dan sebagainya. Ini mata kuliah ini bisa kalian hasilnya begitu ya. Bahasa gampangnya nilainya begitu ya. Nilai kalian bisa bagus di mata kuliah ini itu juga kalau kalian bisa memahami materi-materi yang ada di mata kuliah ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa materi ini itu sangat teoritis, jadi mau tidak mau ya tetap kalian harus baca yang banyak begitu untuk bisa memahami. Kalau writing kan bukan baca banyak, tetapi praktik menulis yang banyak begitu, alias menjadi habitual begitu. Jadi supaya bisa menguasai mata kuliah itu. Kalau ini teoritis berarti kalian mau tidak mau juga harus baca banyak untuk bisa tadi memahami apa isi itu materials development itu seperti apa gitu ya. Ini dari sisi siswanya. Kemudian materials should provide the learners with opportunities to use the target language to achieve communicative purposes. Ini mirip dengan provide the learners with opportunities to use the target language to achieve communicative purposes sama. Jadi materi dalam satu mata kuliah begitu ya, itu harus bisa membuat learnersnya itu istilahnya memberikan ruang begitu untuk supaya learnersnya itu benar-benar bisa memakai bahasa yang dia pelajari itu gitu ya, kaitannya dengan ini real life situation. Jadi misalnya misalnya mata kuliah listening lah. Mata kuliah listening itu kan harusnya kan kalian mendengarkan banyak, alias banyak mendengarkan gitu ya. Tapi ini misalnya kalau ternyata di situ dosennya memberikan materi lebih banyak ke grammar misalnya, ini misalnya saja, dan malah justru porsi atau opportunity untuk kalian bisa mendengarkan materi-materi itu malah lebih sedikit. Nah itu berarti kan sudah out of track gitu, atau sudah keluar jalur gitu. Nah, itu juga tidak diharapkan untuk terjadi gitu ya. Kemudian material should take into account that the positive effects of interaction are usually delayed. Nah ini harus dipahami juga oleh guru terutama ya, bahwa bahwa jenis-jenis atau tipe-tipe learners di kelas mereka dalam satu kelas saja itu
sudah berbeda-beda begitu. Nah, ada mahasiswa memang yang misalnya bisa dengan mudah menelan, menangkap materi itu kemudian langsung dipraktekkan, misalnya bisa langsung jadi begitu ya. Itu mungkin istilahnya bukan bakat, tetapi karena memang satu dia motivasinya memang sudah jelas, atau dia istilahnya suka bahasa, gampangnya suka bahasa Inggris nah gitu ya. Tapi ada siswa-siswa atau mahasiswa yang memang tadi mungkin motivasi mengambil mata kuliah ini kan mungkin karena misalnya dipaksa orang tua atau daripada tidak kuliah atau apa dan sebagainya. Nanti itu mungkin kan motivasinya juga mungkin less than mahasiswa yang lain-lainnya tadi. Gitu. Maka pasti dia juga akan menangkap materinya juga ada semacam unsur delay lah gitu. Jadi tidak langsung bisa menangkap, menelan gitu, langsung kemudian kayak misalnya disuruh mengerjakan tugas atau apa, intinya untuk mengecek pemahaman mereka ke materi itu mungkin tidak secepat, tidak semudah tadi mahasiswa yang memang motivasi belajar bahasa Inggrisnya memang sudah jelas gitu. Ini juga harus dipahami juga oleh guru atau pengajar gitu, bahwa memang beda-beda gitu ya tingkat proses siswa memahami materinya gitu ya. Kemudian material should take into account that learners have different learning styles. Nah, ini juga bagaimana nanti guru itu juga terkait dengan materi yang dipilihnya gitu ya. Itu juga harus memperhatikan learning styles dari learners yang memang berbeda-beda begitu. Saya dulu pernah zaman dulu waktu mengajar listening kalau nggak salah itu saya berikan satu tugas begitu, satu tugas yang bisa mengecek pemahaman mahasiswa terhadap misalnya kemampuan apa begitu, tapi kaitannya dengan listening gitu. Nah pada saat itu ada satu mahasiswa yang nilainya kebetulan paling bagus atau bagaimana, pokoknya yang dia bagus begitu. Nah kemudian karena waktu luring jadi masih bisa berinteraksi dengan mahasiswa pada saat itu, saya tanya si mahasiswa ini, kira-kira Mas, kamu kira-kira kamu kok bisa dapat nilai bagus itu kenapa? Gitu. Padahal saya juga nggak tahu pasti begitu akan atau tidak mengira jawaban dari mahasiswa ini. Gitu. Saya pokoknya tanya random, kebetulan ini ada satu anak yang memang nilainya ya paling tinggi begitu. Kemudian saya penasaran, saya tanya, Mas kamu kok bisa dapat nilai bagus seperti apa gitu? Kok bisa begitu? Maksudnya dia sadar enggak begitu? Dia aware enggak begitu dengan learners apa ya learning, bukan learning style tapi lebih kepada dia sadar enggak dengan apa istilahnya achievement-nya itu kira-kira ada kontribusi dari kesehariannya dia atau apakah dia memang orang yang suka belajar atau dia apa dan sebagainya. Ternyata jawabannya agak di luar dugaan saya begitu pada saat itu. Ternyata dia bilang karena dia suka main game online gitu pada saat itu. Dulu kan di mana itu? Di dekat Asalam itu dulu di depannya hotel apa itu yang punyanya Asalam itu kan dulu ada kayak semacam warnet ya. Kalau sekarang mungkin udah zaman. Ada warnet di situ, ada memang ruang khusus untuk game online gitu. Saya suka, dia bilang saya suka main game sih, Bu, game online begitu. Terus menurutmu apa? Saya tanya lagi apa dulu itu? Menurutmu kegiatan gamingmu itu bisa gitu berkontribusi dengan kemampuan bahasa Inggrismu? Saya tanya asal gitu, ya bukan asal sebenarnya, tapi saya mau mengecek siswa ini aware enggak bahwa kegiatannya itu memang ada kontribusinya kepada kemampuan bahasa Inggrisnya begitu. Ternyata dia jawab iya bisa jadi Bu gitu, dia agak lumayan aware gitu. Karena itu saya tanya ke dia, boleh diceritakan kalau memang dia aware boleh diceritakan kok bisa begitu kegiatan gaming kok bisa berpengaruh pada dia bisa bahasa Inggris begitu. Dia bilang kalau main game online itu kan dia dengan orang luar ya, istilahnya kan karena online gitu, dengan banyak sekali orang luar dan bahasa yang dipakai di situ kan ya secara umum kan bahasa Inggris gitu. Dia bilang ya selain misalnya mendengarkan kayak, saya mungkin agak enggak begitu paham ya untuk gaming itu
di dalam game itu kan kayak ada semacam apa sih, cerita di awal itu kan biasanya ada narasinya lah gitu. Narasi itu kan bisa di bacakan, tapi ada juga yang mungkin narasinya hanya ditulis gitu, tapi dengan gambar-gambar atau apa istilahnya, ilustrasi begitu. Kemudian selain itu juga dia bilang memang karena dia gamenya online, dia bisa chatting secara langsung atau juga bisa dengan benar-benar dengan spoken language begitu atau dengan ngobrol gitu istilahnya. Dari situ kemudian ya mungkin karena dia saking seringnya ngegame gitu, ngegame online tadi, dia malah justru kemudian ada juga dampak positifnya gitu tadi. Jadi dia kosakatanya at least itu bertambah gitu. Mungkin kalau pronunciation-nya ya mungkin dia harus lebih sering mendengarkan, lebih ke mendengarkan dulu baru kemudian dia bisa praktis. Tapi untuk kosakata pasti dia dapat. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian terus saya berikan pemahaman juga begitu ke mahasiswa lainnya. Nah, seperti ini, seperti kasusnya si Mas ini begitu. Istilahnya yaitu tadi pinter-pinternya kita memilih aktivitas yang bisa memberikan kontribusi yang positif begitu kepada peningkatan kemampuan bahasa Inggris kita begitu. Jadi mungkin dia sebenarnya secara tidak langsung dia mendapatkan manfaat positif dari kegiatan gaming tadi kaitannya dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin bagi kalian atau beberapa dari kita yang mungkin memang sudah aware bahwa ini saya harus meningkatkan bahasa Inggris, misalnya saya mau pronunciation saya lebih bagus misalnya, berarti kamu harus tahu jalur mana yang harus kamu tempuh misalnya begitu, atau hobi-hobi apa yang kamu harus tempuh gitu. Dulu waktu zaman masih aktif di Facebook juga saya sering chattingan dengan mahasiswa itu. Dulu ada satu mahasiswa yang dia bilang, saya tahu juga bahwa dia itu suka nyanyi lagu India. Jadi dia memang penggemar berat India gitu. Jadi lagu-lagu India itu dia juga suaranya bagus. Dia juga dulu sering diminta kayak misalnya nyanyi di pembekalan wisuda fakultas dan sebagainya, itu juga sering. Itu namanya dulu Mas Trimo. Kayaknya dulu juga itu kalau nggak salah. Mas Trimo, bahkan dia kayaknya Facebooknya itu namanya Trimo Khan gitu. Khan kayak di siapa namanya, siapa itu aktor India yang Khan itu, Trimo Shair Khan gitu. Nah pada saat itu kebetulan dia chatting saya, yang saya pada saat itu sedang online juga. Dia bilang, Bu Syara, saya itu ingin tahu gimana sih caranya saya bisa meningkatkan bahasa Inggris saya. Dia tanya seperti itu. Kemudian pada saat itu dia bilang duluan, tapi saya kayaknya kalau tidak salah ya kamu bisa kayak misalnya berawal dari hobimu, kalau kamu suka baca buku, novel kan dulu kan zaman banyak itu teen literature dan sebagainya itu banyak pada saat itu. Kalau kamu suka baca ya kamu coba saja nambah bukan koleksi buku ya, tapi intinya koleksi bacaan itu yang lebih ke bahasa Inggris misalnya. Kalau kamu suka film ya kamu cari berbagai jenis film yang mungkin dari bahasa Indonesia bisa lebih kaya begitu, atau kamu dan sebagainya, dengerin lagu terus dia bilang, kalau saya tuh suka nyanyi Bu begitu, saya juga suka dengar, tapi saya sukanya dengar lagu India. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, oke. Jadi kamu juga suka nonton film India juga begitu, saya tanya. Ya lumayan sih Bu begitu ya, intinya pokoknya saya suka yang Indian begitu, dia bilang gitu. Si Mas Trimo ini kemudian saya jawab begitu, beberapa film India itu kan malah justru kayaknya kalau misalnya itu banyak yang justru kayak memang sengaja dibuat settingannya kayak misalnya di Amerika, di Inggris, di Europe dan sebagainya, dan bahkan bahasa di filmnya pun bahasa Inggris kan seperti itu. Kan memang India kan dulu jajahan Inggris, jadi bahasa Inggris mereka kan ya kayak di Malaysia, Singapura, yang mungkin istilahnya secara umum bahasa Inggrisnya rakyat India itu justru lebih bagus lah daripada kita gitu di Indonesia gitu. Nah itu saya bilang, ya sudah, mulai saja kamu cari film-film India yang tadi
justru dia memang memakai bahasa Inggris, jadi bukan hanya subtitle bahasa Inggris saja, tetapi memang film-film India yang memakai bahasa Inggris begitu. Situ, oh ya Bu, thank you apa ininya apa itu namanya tipsnya begitu ya. Saya tidak tahu setelah itu dia kayaknya sekarang juga jadi guru begitu. Jadi ya semoga pada saat itu dia praktekkan, jadi dia bahasa Inggrisnya juga istilahnya juga meningkat, dan itu juga berawal dari hobi yang disukainya. Nah jadi seperti ini kaitannya dengan learning style juga. Kalau misalnya dia sukanya misalnya mendengarkan, ya berarti cari materi exposure yang terkait dengan bahasa Inggris gitu. Kalau dia sering baca novel, ya cari novel yang berbahasa Inggris. Atau yang masih yang suka gaming tadi mungkin dia tidak begitu belajar karena dia waktunya mungkin lebih banyak ke main game. Nah, tapi itu tadi dari main game itu juga harus mulai aware bahwa oh dari sini saya bisa dapat sesuatu terkait tadi yang bisa meningkatkan bahasa Inggris saya. Nah, ini kalian pun juga saya harapkan juga sudah mencoba mencari cara seperti itu tadi begitu ya. Entah dari suka atau hobi apa begitu, it depends gitu ya. Bisa kok, pasti bisa dicari begitu. Kemudian material should take into account that learners differ in effective attitudes. Nah, ini juga mungkin juga terkait ini tadi 3 hal ini. Intinya bahwa learners itu juga tipenya beda-beda gitu. Nah, ini juga nomor 11 ini juga material should permit a silent period at the beginning interaction. Nah, ini ya mungkin yang membuat guru atau pengajar mungkin agak tidak sabar ya, tapi harusnya guru juga harus bisa mempertimbangkan gitu bahwa tidak semua siswa gitu ketika misalnya diminta, kalau misalnya kelas speaking ya public speaking itu tidak semua siswa tadi bisa langsung merespon begitu dan aktif ngomong gitu. Nah, itu tadi mungkin ada siswa-siswa yang misalnya tadi dia sebenarnya idenya banyak di sini, tetapi mungkin karena dia pemalu, dia juga nervous begitu kalau harus ngomong di depan orang banyak. Nah, itu berarti mungkin dia di awal-awal masih diam, tapi kita harus lihat dulu gurunya harus bisa tadi mengecek tadi siswa-siswa mana yang kasusnya A, kasusnya B dan sebagainya, dan bagaimana cara mereka bisa tadi mengencourage setiap jenis siswa tadi. Ya. Kemudian material should not rely too much on controlled practice. Nah, ini kaitannya mungkin dengan authentic materials juga bisa, kayak misalnya kalau di kelas let's say listening atau speaking gitu, materi-materinya misalnya di kelas speaking gitu ya, misalnya materi yang dicari itu ya jangan hanya materi yang untuk pembelajar yang sudah disiapkan untuk language teaching saja, tapi harus juga menambah materi-materi otentik dari luar yang memang tidak sengaja dibuat untuk pembelajaran bahasa, kayak misalnya dari situs-situs berita. Kalau itu teks berarti situs-situs berita yang ada, kemudian atau kalau di YouTube itu juga ada channel-channel berita kan juga yang mengupload videonya di situ gitu ya. Dan kalau di kelas speaking misalnya mereka diminta misalnya membuat conversation gitu, jangan yang hanya memang walaupun itu daily life, tapi jangan yang terlalu kayak robot gitu ya, kayak robotik, tapi misalnya cari konteks misalnya kalau misalnya di tempat wisata itu conversation yang muncul seperti apa saja konteks atau tema-temanya begitu. Kemudian material should provide opportunities for outcome feedback. Harus Nah, ini apa kaitannya dengan feedback sebentar. Belum selesai. Oke, jadi bagaimana materi itu di akhir itu juga siswanya itu juga bisa kayak misalnya mereflect bahwa materi itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum gitu. Kaitannya juga dengan achievement dari siswanya itu, apakah memang
reflected dari materi yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di sini. Ini kita sedikit menengok pada types dan characteristics of teaching materials. Ini masih recording nggak? Oke, masih. Beberapa karakteristik dari teaching materials atau tipe-tipenya gitu ya. Ada yang printed materials itu bisa textbook tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kayak misalnya dari Erlangga, Tiga Serangkai, Gramedia dan sebagainya, atau dari luar gitu, atau student worksheet ini mungkin kalau zaman sekarang apa LKPD ya, kalau dulu kan LKS gitu istilahnya ya. Kemudian materi-materi yang di luar buku yaitu pictures, photographs, newspapers, magazine dan sebagainya. Nah, kalau newspaper dan magazine ini kan berarti tergolong ke authentic materials. Jadi memang materi yang tidak disiapkan sedemikian rupa untuk pengajaran. Materi yang tidak disiapkan sedemikian rupa untuk pengajaran itu seperti apa? Kalau misalnya ada speaking text ya, text speaking gitu kan biasanya teksnya itu kayak sudah benar-benar apa ya, dibuat sedemikian rupa gitu. Jadi kalau di otentik kayak misalnya kamu merekam percakapan orang di luar di public space, tapi kalau di Indonesia kan jarang ya yang berbahasa Inggris, kayak misalnya kalau di tempat let's say di airport atau di tempat wisata misalnya yang banyak orang asingnya begitu. Nah, nanti kalau direkam itu kan pasti ada yang unik di situ, kayak misalnya apa? Kalau di istilah ini ada turn takingnya, ada kayak misalnya apa gesturnya pasti terlihat dan sebagainya. Kalau untuk pengajaran yang bukan otentik itu kan pasti ya terlalu apa ya, terstruktur, terlalu robotik begitu. Kemudian ada juga audio materials, ini pasti digunakan salah satunya dalam class listening, dalam pronunciation pun juga seperti itu bisa dipakai, dan bahkan kalau misalnya itu untuk reading, untuk writing dan materi-materi yang lainnya pun atau mata kuliah lainnya pun masih bisa dipakai. Nah, ini kalau zaman dulu kan ada cassette, kemudian ada compact disc. Kalau sekarang kan tinggal pakai soft file MP3 atau MP4 saja sudah cukup gitu. Atau audiovisual berbentuk video ya, atau bisa dalam bentuk film itu sendiri, atau misalnya mengambil cuplikan-cuplikan dari misalnya Discovery Channel atau dari news item juga bisa. Interactive teaching materials, ada juga interactive teaching materials yaitu misalnya web-based learning materials, computer assisted instruction. Ini kalau enggak misalnya software pembelajaran atau kayak kita sekarang memakai LMS atau mungkin web-web tertentu yang memang didedikasikan khusus untuk pembelajaran bahasa, kayak mungkin kayak misalnya di web TOEFL, IELTS itu kan ada memang tempat kita bisa mengerjakan soal, nanti sudah ada jawabannya dan sebagainya. Kemudian di sini, nah ini yang saya singgung tadi, ada teaching materials bisa dikategorikan whether they are authentic atau created. Kalau authentic berarti benar-benar yang tersedia secara bebas di luar, tapi kita harus melihat dulu bahwa ini memang dibuat untuk pengajaran atau enggak, pasti ada bedanya gitu ya. Sini materials is print materials used in ways that they would be used in the lives of learners outside of their education classes. Intinya adalah yang di real life situation lah begitu. Authentic materials tadi bisa langsung mengambil dari news item tadi atau dari film, dari lagu misalnya. Kalau di sini tentang materi lainnya misalnya photographs, kemudian di sini nggak begitu ada contohnya ya. Nah di sini keunggulan dan ke drawback dari authentic materials itu seperti apa sih? Positifnya adalah pasti kaitannya dengan learners motivation ya. Kalau bahasa Inggris yang authentic itu kan lebih ke sehari-hari, yang dipakai sehari-hari orang, itu kan mungkin akan lebih memotivasi siswa begitu daripada misalnya siswa membaca atau menyerap materi yang misalnya tadi yang benar-benar dari buku teks yang sudah dibuat sedemikian rupa tadi. Pasti akan ada bedanya.
dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada created materials, ini waktunya sudah habis. Ada juga strength dan limitation-nya. Ini kaitannya dengan materi di sini nanti akan saya minta kalian ini ya membuat summary. Nah, dari sini tadi week 3. Nah, ini week 3 ini. Nah, di sini ada 3 tadi yang harus kalian pelajari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sudah sampai di halaman berapa tadi? 63. Jadi kita masih belum membahas ini, berarti ini untuk minggu depan saja ini yang kurikulum Indonesia ini. Nah, nanti 3 ini kalian bikin summary-nya di catatan buku catatan kalian, jadi supaya lebih bisa memahami tentang ketiga materi ini. Singkat saja, di poin-poin seperti itu saja, dan dipersingkat lagi cara penulisannya. Nanti kalau sudah kalian summarize, baru kemudian kalian foto itu, nanti ada berapa halaman begitu, dan kalian post di sini. Nanti harus ada nama, name, class di sini, nanti di copy di sini dulu. Nah, begini, nanti nama, name, class, baru kemudian filemu apa, di post. Nanti akan jadi absensi untuk minggu ketiga ya. Nanti minggu depan kita bahas ini, dan nanti akan ada materi tambahannya lagi. Nanti untuk materi tambahannya akan saya masukkan di minggu keempat. Materi tambahannya ini tadi yang history of curriculum ini saya buat singkat seperti ini saja. Tapi kalau kalian membuat summary itu jangan hanya kupas saja ya. Yang jelas bagaimana caranya kalian bisa summarize itu supaya bisa lebih paham, bukan hanya untuk mengkupas saja. Dan mahasiswa satu dan yang lainnya harus berbeda. Nanti kalau ketahuan bentuknya sama, itu pasti nanti ketahuan bahwa si itu hanya kupas saja. Gitu nggih? That's all for today. Nanti tolong diakses ini tadi di psikologi minggu ketiga dulu, kemudian dikerjakan batasnya ya akhir minggu inilah gitu ya. Nanti baru kemudian di minggu keempat akan saya post tadi yang kurikulum Indonesia dan juga nanti tambahan materi berikutnya. I think that's all from me. Ini saya stop screen share dulu. Saya ini sebentar ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi bisa di-post di apa tadi di ini di psikologi tadi ya, di komentar, di kolom komentarnya pun enggak apa-apa. Itu nggih, thank you very much for your coming to my class and for your appreciation untuk bisa mendengarkan penjelasan saya secara menyeluruh, dan semoga akan lebih paham nanti ketika kamu sudah mulai men-summarize materi tadi. Gitu guys, saya tunggu summary kalian di comment box di psikologi tadi. Thank you. Stay healthy ya everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.